Kincir angin tambak garam. Alat ini sudah sejak lama sekali digunakan oleh petambak garam untuk irigasi air tambaknya. Alat ini sederhana dan hanya memerlukan angin untuk operasinya. Dengan hanya bermodal angin, alat ini bisa mengangkut air ke areal tambak garam rakyat. Tidak mustahil alat ini juga bisa dimanfaatkan untuk irigasi sawah. Bagaimana cara membuatnya? Baik, untuk pembuatan kincir angin sebagai bahan irigasi atau alat irigasi tambak garam itu sebenarnya ini universal juga ya, bisa buat irigasi lahan sawah juga bisa, karena sifatnya ini mengangkut air dari saluran bawah untuk dinaikkan ke atas ya. Bahan-bahan yang digunakan sebenarnya banyak sekali ya teman-teman untuk membuat kincir angin ini, tapi yang pasti yang sangat dibutuhkan itu adalah kayu, material kayu. Di sini semuanya full kayu. Kenapa tidak menggunakan besi? Karena kita tahu sendiri di tambak garam itu tempatnya garam, tempatnya air asin yang merupakan sumber korosif paling tinggi ya. Kalau kita menggunakan bahan besi, pastinya umur teknis akan cepat dan akan cepat rusak pastinya ya, karena korosif di situ. Terus kenapa tidak pakai baja atau yang sifatnya kuat terhadap korosif? Yap, semua orang menginginkan itu teman-teman, tapi kembali lagi pada efektivitas dari harga ya. Untuk usaha tambak garam, kalau kita menggunakan alat yang peralatan yang mahal-mahal tentunya juga akan mengurangi pada penghasilan, karena di situ menaikkan dengan membeli harga-harga peralatan yang mahal, otomatis akan menaikkan nilai investasi dari usaha itu sendiri. Ini adalah papan-papan yang sudah selesai. Di sini kita mempraktekkan untuk membuat kincir angin dengan daun 6. Di tambak itu untuk wilayah Madura pada umumnya kincir angin ada dua jenis ya, ada dua bentuk. Yang pertama bentuk dengan daun 4, yang kedua daun 6 seperti ini. Kalau yang daun 4 lebih mudah pengerjaannya, karena hanya tinggal 2 lonjor saja dan disalipkan sudah selesai. Tapi yang daun 6 ini sepertinya lebih rumit untuk pembuatannya. Cuman pada hasilnya kincir angin dengan daun 6 itu akan jauh lebih efektif, karena tidak membutuhkan angin yang kencang. Angin yang sedikit saja sudah bisa memutar dan sudah bisa menimba air tuh teman-teman. Sebelumnya kita membuat plat besi dulu. Plat itu sebagai penyambung dari 6 ruas papan tadi, sehingga bisa menyatu. Ukuran baut yang digunakan di sini adalah ukuran 14. Nah, baut ini kalau bisa menggunakan baut yang stainless ya teman-teman, atau paling jelek gunakan baut yang biasa-biasa di toko bangunan itu warnanya hitam. Jadi akan tahan terhadap korosif walaupun tidak tersentuh air secara langsung teman-teman, tapi hawa asin yang ada di sekitar tambak itu otomatis akan mempengaruhi dari korosivitas di tempat kita menaruh kincir ini ya teman-teman. Setelah semua baut terpasang, jangan
jangan bautnya jangan dikencangkan dulu teman-teman, tapi kita coba pasang poros yang terbuat dari kayu. Fungsi dari poros kayu ini, poros ini bisa dibuat dari besi juga, tapi dari bambu juga bisa, tapi memang untuk umur teknisnya sebaiknya menggunakan kayu dari bahan yang sama di papan itu. Manfaat dari poros ini adalah untuk sentralisir atau memusatkan masing-masing daun yang ada di kincir ini teman-teman. Jadi tiap papan itu memang sengaja kita beri lubang untuk mengikat papan itu yang nantinya tersambung ke papan yang sisi sebelahnya, sehingga nanti akan terjadi saling tarik menarik di situ teman-teman. Artinya tarik menarik untuk saling menguatkan, karena ketika saat angin lumayan kencang ini putarannya kadang tidak terkontrol teman-teman, dan memang volume air yang didapatkan debitnya juga lebih tinggi ya. Dan fungsi dari ikatan ini juga pada saat terjadi kerusakan pada salah satu daun kincir ini. Jadi ketika ada salah satu patah, otomatis tidak akan terbang sembarangan ya teman-teman. Bisa-bisa kalau pas ada orang tidak kita ikat seperti ini, pas kena angin kencang lepas dari talinya, atau memang tidak ditali, itu bisa berbahaya buat petambaknya teman-teman. Tali kawat ini juga berfungsi untuk menyetel tingkat kelurusan dari daun-daun ini teman-teman, dan yang pasti lebih mempercantik tampilan dari kincir angin ini. Oke, begitu. Nanti setelah selesai baru kita kuatkan, kita kencengkan baut-bautnya semua. Lah ini yang menjadi inti dari kincir angin adalah tonggak ini teman-teman. Tonggak ini harus kuat karena tonggak inilah yang menahan putaran kincir angin, baik ketika berputar dengan pelan atau ketika berputar dengan sangat cepat. Nah, ini bahan yang kita gunakan di sini adalah ayunan sepeda bekas ya, bekas. Kita memang carinya yang bekas, beli baru juga boleh kalau banyak uang. Ayunan sepeda ini kita padukan dengan besi yang kita ukur selebar tonggak dari kincir angin itu. Kombinasinya adalah dengan laker. Laker ini biasa digunakan di sepeda motor. Biasanya kita menggunakan laker depan dari roda sepeda motor. Dari keterangan petambak yang sudah banyak menggunakannya, laker Suzuki sejauh ini jauh lebih efektif, jauh lebih awet daripada laker-laker lainnya. Niki juga boleh. Ketika ayunannya sudah selesai, baru kita membuat tuas. Tuas ini digunakan untuk mengangkut air dari bawah ke atas. Nah, tuas ini nantinya yang bisa menentukan debit air yang mau kita angkut, selain dari diameter peralon tadi yang awal. Kenapa tidak langsung saja? Kenapa harus dibuat seperti ini atau disambung begini? Tidak lain adalah umur tuas baik dari besi ataupun
dari karet bannya ya, nanti ada karet ban di situ di besi itu, karena itu perlu kita ganti nantinya teman-teman, akan ada aus di situ, sehingga untuk menggantinya kita tidak perlu langsung satu lonjor kita buka, tapi tinggal membuka dari 40 cm tadi yang kita sambung. Jadi pasangnya begini, ujung tuas pengangkut air tadi disambungkan ke ayunan, kita gunakan baut juga. Dan yang paling penting di sini adalah kekuatan dari baut teman-teman, karena kunci utama dari umur teknisnya juga tidak lepas dari kualitas baut. Nah, ini kenapa kita buat seperti ini tidak sebenarnya tidak apa ya, tidak begitu penting, cuman ini hanya sebagai buat untuk jaga-jaga saja teman-teman, khawatir bautnya dol, lepas, dan kincir angin bisa rusak. Kenapa bisa rusak? Karena ketika tuas pengangkut air ini lepas, otomatis kincir angin tidak punya beban, sehingga ada angin yang sedikit kencang, itu putarannya tidak akan terkontrol teman-teman. Nah, jadi ditambah akan seperti ini kita. Jadi yang tanggul itu memang lebih tinggi kan ya dari permukaan air yang mau kita angkut ke atas. Nah, jadi yang bawah itu pertengahan dari air yang mau kita ambil. Kurang lebih posisinya ketika ditambah akan seperti ini untuk tonggaknya teman-teman. Baik, ketika tonggak sudah naik, baru kita pasangkan daun-daunnya. Memang harus banyak orang ya teman-teman untuk efektivitas waktu. Kita bisa bekerja berdua, tapi mungkin waktunya akan lebih lama. Nah, dari plat yang tadi kita buat dan kita sudah pasang daun-daunnya, kita tinggal masukkan saja tuas itu dan kita cocokkan dengan tuas besi yang sudah ada di tiang pancangnya itu teman-teman. Usahakan dalam melakukan ini kita hati-hati ya, karena sedikit saja goyang maka laker tadi akan cepat aus dan bisa mempercepat rusaknya kincir angin. Nah, caranya ya dengan diputar-putar begini. Kalau sudah mentok dan sudah selesai atau tidak bisa diputar lagi, berarti itu sudah siap untuk diaplikasikan teman-teman. Memang untuk instalasi awal itu sangat rumit ya, mengingat fungsi dari alat ini yang memang sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi ya. Kita sudah tidak perlu listrik, tidak perlu genset, tidak perlu aki atau pembangkit listrik lainnya. Kita hanya butuh angin yang sifatnya gratis teman-teman. Investasi untuk membuat ini tidak mahal juga sih, 1.700.000 kalau sekarang sepertinya. Itu sudah terpasang di lahan ya, banyak juga di Madura itu jasa-jasa yang begitu. Nah, ketika semua sudah selesai, ini kita coba diputar. Nah, begini nanti putarannya ya teman-teman. Setelah jadi seperti ini, tinggal kreativitas dari pemiliknya ya, mau diperindah gimana, tapi pada umumnya sama pemilik atau petambaknya itu dicat. Yang pertama memang untuk menjaga umur dari kincir angin itu sendiri agar tidak langsung menyerap air ya, sehingga kayu juga bisa awet. Yang kedua, memperindah. Ketika kincir angin itu kita lihat dari jauh
dengan putaran yang santai-santai saja itu memang terlihat indah di tengah-tengah tambak garam itu. Baik, demikian teman-teman yang bisa saya bagikan cara membuat kincir angin untuk lahan tambak garam, tapi juga sebenarnya bisa untuk lahan persawahan ya, karena ini sifatnya hanya mengangkut air. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih. Salam sukses selalu. Kincir angin, siapa yang tidak tahu alat ini? Untuk petambak garam, alat ini sudah tidak asing lagi. Alat ini digunakan untuk mengangkut air dari bawah ke atas meja kristal garam. Tapi bukan tidak mungkin peralatan